Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku, kaum muslimin dimanapun kalian berada, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1441 Hijriah. Semoga tahun ini betul-betul menjadi tahun pelatihan bagi kita, tahun peningkatan amal, tahun peningkatan ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah menjadikan diri beliau sebagai percontohan bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan telah menjadikan diri beliau sebagai penuntun bagi kita sejak zaman beliau hingga kelak hari kiamat. Dan semoga pula atas keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah andil dalam dakwah Rasul Sallallahu alaihi wasallam, yang telah terjun ikut serta dalam jerit payah Rasul Sallallahu alaihi wasallam dalam mensyiarkan agama Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita lantunkan atas Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Yaumil mahsyar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkan Al-Fakir menyampaikan sedikit sarahan berkenaan dengan niat dan amal. Niat adalah hal yang paling fundamental dalam setiap amal yang kita lakukan. Amal-amal yang berupa amal-amal duniawi ataupun amal-amal ukhrawi. Amal-amal duniawi seperti halnya makan, minum, berjalan, tidur, dan lain-lain sebagainya. Jika kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah amal-amal duniawi tersebut akan terhitung pula sebagai amal soleh bagi kita. Terutama lagi amal-amal yang bersifat amal ukhrawi. Harus betul-betul kita tata niat ikhlas karena Allah. Jangan sampai terbesit rasa ingin dipandang oleh seorang manusia, karena hal itu tidak ada kekekalan. Yang kekal hanyalah ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berkenaan dengan fundamentalnya niat dari amal-amal yang kita lakukan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap perkara tergantung apa yang kita niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa hijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, dan barang siapa hijrahnya karena dunia, aw imra'atin yankihuha, dan hijrahnya karena wanita yang ingin ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya
apa yang ia hijrah kepadanya. Muttafaqun alaih. Saudaraku kaum muslimin, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas menegaskan bahwa pentingnya kita dalam melaksanakan segala sesuatu harus menata betul-betul berkenaan dengan niat. Karena dengan niat baik yang kita harapkan ridho, maka Allah akan memberikan kemudahan jalan atas apa yang kita lakukan. Guru mulia Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur, dalam setiap kesempatan yang kita lalui bersama beliau senantiasa mengingatkan bahwasanya pentingnya menata niat. Pesan beliau yakni tajlidun niat, perbaharui niat. Pesan singkat ini terus membekas dalam hati kami para santri-santri beliau. Karena memang fundamentalnya niat dari apa-apa yang kita lakukan. Apabila hal yang kita lakukan semata-mata karena dunia, maka tidak ada sesuatu yang lebih beresiko kecuali hanya kegelisahan, kegalauan dari apa yang kita dapatkan jika tidak sesuai ekspektasi kita atau bayang-bayangan kita sebelum melaksanakan perkara tersebut. Namun apabila sesuatu yang kita lakukan betul-betul kita tata, kita niatkan karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang kita dapatkan kecuali yang pertama ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua apa yang kita niatkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seorang santri, seorang pelajar yang menuntut ilmu di berbagai perguruan tinggi, di berbagai sekolah, di berbagai lembaga pendidikan, harus betul-betul menata niatnya sejak berangkat dari rumah masing-masing. Niat menuntut ilmu karena Allah. Begitu juga dengan profesi lain, pedagang, guru, profesor, bidan, harus betul-betul menata niatnya karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berbekal niat yang baik, insya Allah segala sesuatu yang baik akan menyelimuti langkah-langkah yang kita jalani. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang dapat membangunkan kita dari segala kebodohan yang kita jalani, terkhusus pula kepada diri al-fakir pribadi. Lebih dan kurang atas segala salah dan khilaf, al-fakir mohon maaf. Semoga kita dapat menjadikan amal-amal yang kita lakukan semata-mata kita persembahkan kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.